Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum dengan NIM 19016123. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pokok yaitu menulis teks cerpen dengan pertemuan satu kali pertemuan. Yang pertama yaitu kompetensi inti pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam menjangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran ini, yang pertama kompetensi dasarnya yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerpen secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa atau aspek lisan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menentukan ide-ide yang sesuai dengan gambar yang disajikan. Yang kedua, menyusun kerangka sesuai dengan ide yang ditulis. Dan yang ketiga, menulis cerpen sesuai dengan kerangka karangan dengan memperhatikan kelengkapan struktur. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi pokok menulis teks cerpen ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model Think, Talk, Write. Peserta didik dapat menulis cerpen dengan struktur yang lengkap. Berikut video pembelajaran mengenai menulis teks cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kelancaran untuk menjalankan proses pembelajaran. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin Ananda berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma. Baiklah, setelah pembacaan doa selesai, saya akan memeriksa kehadiran Ananda semua. Yang pertama, Nabila Prabuza Ananta. Hadir, Bu. Yang kedua, Sefira Dwi Cahyaningrum. Hadir, Bu. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari tentang struktur teks cerpen. Apakah Ananda semua ada yang bisa menjelaskan apa kaitan antara pertemuan minggu kemarin dengan pertemuan sekarang mengenai teks cerpen ini? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, saya akan menjelaskan kembali mengenai teks cerpen. Yang pertama, pengertian teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan sebuah bentuk karya sastra berupa prosa naratif yang bersifat afektif. Isinya tidak lebih dari 10.000 kata. Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang menggambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya, dengan paralel pada tradisi pencitraan lisan. Selanjutnya, ciri-ciri cerita pendek. Cerita pendek cenderung kompleks dibandingkan dengan novel. Cerita pendek biasanya memusatkan perhatian pada suatu kejadian, mempunyai satu plot, setting yang tunggal, jumlah tokoh yang terbatas, dan mencakup jangka waktu yang singkat. Dalam bentuk-bentuk fiksi yang lebih panjang, ceritanya cenderung memuat unsur-unsur inti tertentu dari struktur dramatis, eksposisi, pengantar setting, situasi, dan tokoh utamanya.
Komplikasi, peristiwa di dalam cerita yang memperkenalkan konflik dan tokoh utama. Aksi yang meningkat atau krisis saat yang menentukan bagi si tokoh utama dan komitmen mereka terhadap suatu langkah. Sedangkan klimaks yaitu titik minat tertinggi dalam pengertian konflik dan titik cerita yang mengandung aksi terbanyak atau terpenting. Dan terakhir, penyelesaian bagian cerita di mana konflik dipecahkan dan sisi moralnya. Karena pendek, cerita-cerita pendek dapat memuat pola ini atau mungkin pula tidak. Sebagai contoh, cerita-cerita pendek modern hanya sesekali mengandung eksposisi. Yang lebih umum adalah awal yang mendadak, dengan cerita yang dimulai di tengah aksi. Seperti dalam cerita-cerita yang lebih panjang, plot dari cerita pendek juga mengandung klimaks atau titik balik. Namun demikian, akhir dari banyak cerita pendek biasanya mendadak dan terbuka dan dapat mengandung atau dapat pula tidak mengandung pesan moral atau pelajaran praktis. Seperti banyak bentuk seni manapun, ciri khas dari sebuah cerita pendek berbeda-beda menurut pengarangnya. Adapun yang menjadi ciri khusus cerpen diantaranya sebagai berikut. 1. Isinya cenderung kurang kompleks. 2. Fokus cerita terpusat pada satu kejadian. 3. Hanya menggunakan satu alur cerita yang tepat dan rapat. 4. Tokoh dalam cerpen sangat terbatas dan diulas secara sekilas. 5. Setting yang digunakan biasanya tunggal. 6. Tempo waktunya relatif pendek. Dan yang 7, menampilkan konflik yang tidak menimbulkan perubahan nasib pada tokohnya. Dalam cerita pendek, terkandung unsur-unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema yaitu gagasan menjadi dasar pengembangan cerita pendek. Tema suatu cerita mendasari persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Bisa saja temanya itu dititipkan pada unsur penokohan, alur, maupun pada latar. Yang kedua yaitu plot atau alur. Plot yaitu rangkaian peristiwa yang diterka atau dijalin dengan seksama sehingga menggerakkan jalan cerita melalui perkenalan, klimaks, dan penyelesaian. Pada umumnya, alur terdiri dari beberapa tahap, di antaranya yang pertama pengenalan, yang kedua penampilan masalah atau konflik, yang ketiga konflik memuncak, yang keempat puncak ketegangan atau klimaks, yang kelima ketegangan menurun, yang keenam penyelesaian. Yang ketiga yaitu penokohan dan perwatakan. Penokohan yaitu cerita pengarang menggambarkan dan mengembangkan watak para pelaku yang terdapat dalam karyanya. Untuk mengetahui watak pelaku cerita, dapat diperhatikan yang pertama apa yang dilakukan pelaku, yang kedua apa yang dikatakan pelaku, yang ketiga bagaimana sikap pelaku dalam menghadapi persoalan, dan yang keempat bagaimana penilaian pelaku lain terhadap dirinya. Yang keempat yaitu setting atau latar. Latar yaitu tempat dan waktu terjadinya cerita. Latar ini berguna untuk memperkuat tema, menentukan watak tokoh, dan membangun suasana cerita. Latar terdiri atas latar waktu, tempat, dan sosial. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. Ada beberapa macam sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Pengarang memakai istilah aku untuk menghidupkan tokoh, seolah-olah dia menceritakan pengalamannya sendiri. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Pengarang memilih salah seseorang tokohnya untuk menceritakan orang lain. Tokoh yang diceritakan itu disebut dia. Yang ketiga, sudut pandang pengarang sebagai pencerita. Pengarang hanya menceritakan apa yang terjadi seolah-olah pembaca menonton pementasan sandiwara. Pembaca hanya bisa menafsirkan cerita berdasarkan kejadian, dialog, dan perbuatan para pelakunya karena pengarang tidak memberikan petunjuk atau tuntutan terhadap pembaca. D. Sudut pandang serba tahu. Pengarang seolah serba tahu segalanya. Ia dapat menceritakan apa saja yang diperlukan untuk melengkapi ceritanya, sehingga mencapai efek yang diinginkan. Pengarang bisa mengomentari kelakuan para pelakunya dan dapat berbicara langsung dengan pembaca. Yang keenam, yaitu amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya kepada pembaca atau pendengar. Pesan bisa berupa harapan, nasihat, kritik, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur estrinsik pada cerpen. Yang pertama, latar belakang pengarang. Kehidupan pengarang dan kejiwaannya berpengaruh terhadap proses penciptaan karya sastra. Yang kedua, aspek-aspek sosial politik. Situasi sosial politik seperti masalah ekonomi, budaya, dan pendidikan akan berpengaruh terhadap karya sastra. Yang ketiga, hasil pemikiran manusia dan masyarakat.
Hasil pemikiran manusia, baik berupa ideologi, filsafat, maupun pengetahuan lain juga berpengaruh terhadap karya sastra. Kedekatan sastrawan dengan Tuhan misalnya, akan melahirkan karya sastra yang syarat dengan pesan religius. Yang keempat, semangat zaman, atmosfer atau iklim tertentu. Sedangkan yang kelima, semangat zaman yang dimaksud di sini menyangkut masalah aliran seni yang digemari pada saat itu. Hal ini juga termasuk unsur intrinsik, yaitu pengaruh sastra asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat cerpen. Setiap pembuatan karya sastra yang berbentuk prosa tentu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya unsur intrinsik, baik itu membuat novel ataupun membuat cerpen. Nah, pada bahasan ini saya akan menyajikan bahasan tentang cara atau langkah dalam membuat cerpen. Cerita pendek bisa dalam berbagai jenis, namun langkah dasar pembuatannya memiliki pola dasar yang hampir sama. Yaitu menampilkan suatu keadaan yang harus dihadapi tokoh atau pelaku, kemudian perlahan-lahan muncul sebagai sebuah masalah atau konflik yang pada akhirnya akan mencapai puncaknya. Setelah itu konflik akan mulai mereda, masalah pun bisa diselesaikan oleh pelaku. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipahami dan diperhatikan ketika Ananda hendak membuat sebuah cerpen. 1. Tema. Setiap tulisan yang dibuat tentu harus memiliki arti atau pesan yang tersirat agar hasilnya bisa dinikmati. Untuk itu, Anda perlu sebuah tema yang berfungsi sebagai tali penghubung antara awal cerita dan akhir cerita. Apapun yang Anda tulis, usahakan selalu berkaitan dengan tema. Yang kedua, tempo waktu. Tempo waktu menceritakan dalam sebuah cerpen sangatlah pendek. Yaitu hanya dalam hitungan hari atau bahkan hitungan jam. Tempo yang singkat ini biasanya berupa gambaran tentang suatu kejadian yang dialami atau terjadi dalam kehidupan tokoh utama. Usahakan agar tema yang Anda angkat tadi bisa dimunculkan dalam kejadian yang dialami si tokoh. Yang ketiga yaitu setting. Ingat, setting dalam cerpen ini bersifat tunggal. Jadi, Ananda harus pintar dalam memilih setting. Usahakan agar setting yang dipilih itu cukup familiar dengan calon pembaca agar mereka pun bisa merasakan suasana cerita melalui setting yang Anda pilih tadi. Yang keempat, penokohan. Tokoh dalam cerita pendek sangatlah terbatas dan itu pun hanya dibahas sekilas. Jadi jangan terlalu banyak menyertakan tokoh dalam cerpen. 1-2 tokoh rasanya sudah sangat cukup sehingga aktivitas cerita tetap terjaga. Yang kelima, alur. Alur ini akan sangat menentukan menarik atau tidaknya sebuah cerita. Memunculkan alur yang baik di awal paragraf cerpen Ananda agar pembaca merasa tertarik dan penasaran untuk mengetahui kelanjutan cerpen yang Ananda buat. Yang keenam, setelah semuanya selesai, baca ulang kembali cerpen yang Ananda buat. Sebelum mempublikasikan cerpen yang Ananda buat, sebaiknya Ananda membacanya terlebih dahulu. Perhatikan penggunaan tanda baca dan tata bahasa yang Ananda pakai. Jika dua hal ini Ananda abaikan, bukan mustahil cerita yang menarik sekalipun akan kehilangan maknanya karena pembaca sudah terlebih dahulu terpengaruh oleh format penulisan yang tidak rapi. Langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Yang pertama, pilih titik narasi sudut pandang cerita pendek. Ananda dapat menulis kisah sebagai dalam salah satu karakter orang pertama, atau sebagai narator terpisah yang menyajikan hanya satu pikiran karakter atau pengamatan orang ketiga yang terbatas, atau sebagai narator terpisah yang menyajikan pengalaman dan pengamatan dari beberapa karakter orang ketiga yang maha tahu. Titik pertama orang pandang akan mengacu pada karakter sentral sebagai aku, bukan dia atau dia. Yang kedua, pengembangan kekuatan dari sudut pandang narasi akan menentukan jalan cerita. Tentu saja sudut pandang orang ketiga akan lebih leluasa mengeksplorasi si tokoh dan bagaimana penokohan berlangsung, namun akan kehilangan greget dalam proses pencarian jati diri tokoh. Yang ketiga, buat protagonis atau karakter utama. Ini harus menjadi yang paling berkembang dan biasanya karakter paling simpatik dalam cerita. Yang keempat, buat masalah atau konflik atau sudut kerja bagi protagonis. Konflik dari cerita versus dirinya sendiri, versus orang dalam, versus masyarakat, ataupun versus Tuhan atau nasib. Jika Ananda memilih konflik versus orang, membuat antagonis untuk melayani mereka yang protagonis, maka harus ada pertentangan yang fair. Yang kelima, menetapkan karakter terpercaya dan pengaturan dengan deskripsi yang jelas dan dialog untuk menciptakan cerita di mana pembacanya akan peduli. Yang keenam, membangun ketegangan cerita pendek dengan memiliki tokoh protagonis yang di-hard mati-matian bahkan mengalami beberapa usaha yang gagal untuk memecahkan dan mengatasi masalahnya sendiri.
Yang ketujuh, menciptakan krisis yang berfungsi sebagai kesempatan terakhir bagi protagonis untuk memecahkan masalahnya. Yang kedelapan, menyelesaikan ketegangan dengan membuat protagonis lolos dari lubang jarum melalui kreativitas, keberanian, dan imajinasi atau atribut positif lainnya. Hal ini biasanya disebut dengan klimaks cerita. Yang kesembilan, menunjang fase revolusi. Jika Anda suka dengan merefleksikan tindakan dari cerita dan signifikannya dengan karakter atau masyarakat. Selanjutnya yaitu ada struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional atau dalam artian bahwa setiap cerpen boleh tidak terdapat struktur abstrak tersebut. Yang kedua, orientasi. Orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi biasanya mendapatkan karakter ataupun watak dari berbagai tokoh cerita pendek tersebut. Hal ini karena pada bagian komplikasi berkerumitan mulai kemunculan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik yang terjadi tersebut. Yang kelima, resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. Sedangkan yang keenam yaitu pada bagian koda, terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut oleh pembacanya. Selanjutnya ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama, jenis cerpen berdasarkan jumlah katanya. Berdasarkan jumlah katanya, cerpen dipatok sebagai karya sastra berbentuk prosa fiksi dengan jumlah kata berkisar antara 750 sampai dengan 10.000 kata. Berdasarkan jumlah katanya, cerpen dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu cerpen mini, yang kedua cerpen yang ideal, dan yang ketiga cerpen panjang. Yang kedua, cerpen berdasarkan teknik mengarangnya. Yang pertama, cerpen sempurna. Cerpen yang terfokus pada satu tema dengan plot yang sangat jelas dan ending yang mudah dipahami. Yang kedua, cerpen tak utuh. Cerpen yang tidak berfokus pada satu tema atau tema yang terpencar-pencar. Plot dan alurnya tidak terstruktur dan kadang-kadang dibuat mengembang oleh cerpenisnya. Cerpen jenis ini pada umumnya bersifat kontemporer dan ditulis berdasarkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang orisinal, sehingga lazim disebut sebagai cerpen ide atau cerpen gagasan. Aliran-aliran cerpen. Aliran-aliran cerita pendek merupakan filosofi dasar yang mencirikan pengucapan sastra seorang sastrawan. Hingga kini telah dikenal puluhan aliran jenis cerita pendek. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, realisme adalah aliran dalam kesusastraan yang melukiskan suatu keadaan secara sesungguhnya. Yang kedua, impresionisme. Impresi berarti kesan. Jadi, impresionisme adalah pelahiran kembali kesan-kesan yang sang pengarang terhadap sesuatu yang dilihatnya. Yang ketiga, naturalisme. Sebenarnya merupakan cabang realisme. Jika realisme menyatakan hal-hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, naturalisme cenderung melukiskan segala kenyataan yang ada tanpa memilih atau menyeleksinya. Yang keempat yaitu neonaturalisme, berarti naturalisme baru, yaitu bentuk lanjutan naturalisme. Aliran ini merangkum realisme dan naturalisme, yaitu di samping melukiskan hal-hal yang buruk, juga kenyataan yang baik. Yang kelima, determinisme, merupakan cabang dari naturalisme, yaitu aliran kesusastraan yang menekankan pada takdir. Yang keenam, ekspresionisme, bahwa sampainya pada aliran ekspresionisme ini karena manusia dengan jiwanya yang paling dalam cuma bisa dilukiskan oleh seniman yang mengenali manusia itu sampai pada pikiran dan perasaannya yang paling dalam. Yang ketujuh yaitu romantisme, mengutamakan perasaan. Yang kedelapan, idealisme, bahwa aliran idealisme adalah aliran romantik yang mendasarkan cita-citanya pada cita-cita si penulis atau kepada ide pengarang semata. Yang kesembilan, surrealisme. Tokoh surrealisme berusaha menggambarkan suatu dunia mimpi, tapi penafsirannya mereka serahkan pada pembaca atau audiens. Baiklah Ananda, berikut saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari mempelajari atau membuat teks cerpen. Yang pertama, suasana hati dan pikiran menjadi tenang.
membaca cerpen atau cerita pendek yang baik dan sesuai alur cerita yang bagus, maka seakan membawa pikiran kita melayang dan terbawa oleh cerita dalam isi cerita pendek tersebut. Yang kedua, menyenangkan dan tidak jenuh. Membaca cerita pendek ternyata bisa dibaca bila kita mempunyai waktu yang longgar, misalnya di hari Minggu atau hari libur. Dengan aktivitas membaca cerita pendek itu membuat suasana kita tidak membosankan. Yang ketiga, media hiburan yang lucu. Membaca cerita pendek yang mengandung humoria adalah membaca yang mengasihkan. Kadang kita bisa membacanya sambil tertawa terbahak-bahak. Yang keempat, kayak perbendaharaan bahasa. Dengan selalu membaca cerita pendek, maka kita akan menambah ilmu dalam perbendaharaan bahasa. Karena terkadang bahasa yang terdapat dalam cerita pendek berkombinasi. Yang kelima, menambah inspirasi bagi pembacanya. Membaca cerita pendek terkadang akan memberikan kontribusi kepada pembacanya, di mana si pembaca akan meniru pola atau sifat karakteristik tokoh-tokoh dalam isi cerita pendek tersebut. Yang keenam, menambah pengetahuan tentang budaya. Membaca cerita pendek biasanya menceritakan budaya tertentu, maka kita akan mendapatkan informasi unsur budaya yang kita dapatkan pada cerita pendek tersebut. Yang ketujuh, mendapatkan banyak pelajaran. Cerita pendek banyak ragam dan tema, sehingga kita akan memperoleh isi cerita yang menarik sesuai dengan tema-tema cerita pendek tersebut. Yang kedelapan, mengubah pola berpikir. Cerita pendek yang mempunyai karakter cerita yang luas biasanya memiliki banyak arti dan manfaat yang terkandung dalam isi cerita pendek tersebut. Dengan membaca cerita pendek, pikiran kita terkadang bisa dipengaruhi oleh isi cerita tersebut. Kesembilan, dapat mengetahui karakter tokoh. Ketika kita membaca cerita pendek, banyak karakter atau sifat yang diungkapkan oleh penulisnya. Di situ biasanya menceritakan karakter atau si tokoh A yang cerewet, baik, atau cemburuan dan lain sebagainya. Yang ke-10, meninggalkan kesan bagi pembacanya. Pada umumnya cerita pendek menceritakan kehidupan yang imajiner, tetapi terkadang diceritakan oleh penulisnya seakan-akan nyata adanya, sehingga bagi pembaca akan meninggalkan kesan yang sangat menyentuh. Baiklah Ananda, setelah saya menjelaskan mengenai konsep cerita pendek atau cerpen, saya harap pada materi atau tema ini jika dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh akan dikuasai dengan baik pula. Maka Ananda diharapkan dapat menjelaskan dan menulis cerpen sesuai dengan struktur dan cara-cara yang lengkap yang seperti saya jelaskan di atas tadi. Maka dari itu, untuk pertemuan kali ini, saya akan memberikan contoh atau sebuah gambar yang akan siswa atau Ananda amati gambar tersebut untuk dijadikan bahan dalam membuat cerpen. Baik, Bu. Baik, Bu. Berikut adalah gambar yang akan saya berikan untuk bahan Ananda amati dalam membuat teks cerpen. Ananda dapat mencari ide berupa rangkaian peristiwa untuk menulis cerpen yang berkaitan dengan gambar yang saya berikan. Di sini ada gambar burung merak. Saya harap Ananda dapat membuat sebuah teks cerpen berdasarkan gambar ini. Maka dari itu, peserta didik diharapkan dapat berdiskusi dengan teman sebangku mengenai ide cerita masing-masing berdasarkan gambar yang telah saya berikan. Dan peserta didik menuliskan hasil diskusi ke format yang diberikan oleh saya. Dan yang paling cepat selesai akan saya minta untuk mempresentasikan hasil dia membuat cerpen. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, kepada Safira Dwi Cahyaningrum, silakan mempresentasikan hasil cerpen yang telah Ananda buat. Cerita pendek, burung bangau dan merak yang sombong. Pada suatu hari, di pedalaman hutan, ada seekor burung merak yang angkuh dan sangat sombong. Ia sangat membanggakan dirinya karena memiliki bulu-bulu yang indah. Keseharian merak selain mencari makan, ia lebih sering berjalan-jalan dan menjumpai binatang lainnya, hanya sekedar untuk menyombongkan keindahan yang dimilikinya. Saat merak sedang berjalan-jalan di tengah hutan, ia bertemu dengan bebek, dan seperti biasa, merak beraksi menyombongkan dirinya. Ia mulai merentangkan bulu indahnya di hadapan si bebek. "Lihat bebek, lihatlah bulu indahku ini. Apakah kau punya bulu-bulu indah seperti diriku?" kata merak.
Bebek yang tidak suka berdebat akhirnya memilih diam dan pergi meninggalkan Merak yang sombong itu. "Ah, kau ini memang bebek payah dan jelek," ujar Merak melihat bebek pergi meninggalkannya. Tidak beberapa lama hinggaplah Bangau, dan seperti biasa Merak mulai merentangkan bulunya yang indah di bawah sinar matahari. "Bangau, coba kau lihat," kata Merak. "Dapatkah kau mengalahkan keindahanku? Lihat, aku bermandikan kemewahan dan pelangi, sedangkan bulumu kusam kelabu seperti debu." Bangau pun mulai merentangkan sayapnya dengan lebar-lebar dan kemudian ia terbang ke atas. Di atas Bangau bicara kepada Merak. "Merak, lihatlah aku. Apakah kau bisa terbang seperti aku? Ikutilah aku jika kau bisa," kata Bangau. Akan tetapi, Merak hanya bisa diam berdiri terpaku karena ia tidak bisa terbang ke atas seperti Bangau. Nah, berdasarkan cerita pendek yang disampaikan oleh Safira Dwi Cahyaningrum tadi mengenai burung merak dan bangau yang sombong, dapat kita ambil hikmah di balik cerita tersebut, yaitu janganlah kita menyombongkan apa yang kita punya. Bisa jadi apa yang mereka miliki kita tidak memiliki itu. Dan bersikap baiklah kepada sesama agar kita memperoleh hidup yang tenang. Sudah dapat dimengerti, Bu. Sudah mengerti, Bu? Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai konsep dan tata cara membuat teks cerpen. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan meminta Ananda untuk membuat teks cerpen lebih baik lagi, dan semoga Ananda sudah bisa menjelaskan secara lengkap struktur teks cerpen dan membuat teks cerpen dengan struktur yang lengkap tersebut, agar dapat diperoleh teks cerpen yang lebih baik dan lebih bagus lagi, serta lengkap struktur dan tata cara pembuatannya. Sekian dan terima kasih. Saya sudahi pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, sekian video pembelajaran saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.